manajerial ekonomi yang berjudul Estimasi dan Peramalan Permintaan. Kami dari kelas 06 SMJK 021, dosen pengampunya Bapak Tarmijo SEMM. Perkenalkan, nama saya Timothy Parasian, dan di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi dan peramalan permintaan. Yang dimana estimasi dan peramalan permintaan merupakan dua konsep fundamental yang digunakan untuk memahami dan memprediksi pola konsumsi suatu barang atau jasa di masa depan. Estimasi permintaan berfokus pada analisis data historis untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sedangkan peramalan permintaan digunakan untuk memproyeksikan permintaan di masa mendatang guna membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Estimasi permintaan bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel independen seperti harga, pendapatan, dan promosi dengan variabel dependen, yaitu jumlah permintaan suatu produk. Lalu menurut Hirschke pada tahun 2009 dalam Fundamentals of Managerial Economics, estimasi dan peramalan permintaan adalah elemen kunci dalam strategi bisnis karena membantu perusahaan menyesuaikan produksi, menentukan harga optimal, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Nah, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing yang meminimalisir risiko pasar. Yang pertama itu ada estimasi permintaan, yang dimana estimasi permintaan bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel independen seperti harga, pendapatan, dan promosi dengan variabel dependen yaitu jumlah permintaan suatu produk. Pendekatan yang umum digunakan dalam estimasi permintaan meliputi regenerasi linier, digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel seperti harga dan jumlah permintaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan makanan cepat saji ingin mengetahui dampak kenaikan harga terhadap jumlah pesanan burger, lalu ada analisis data historis, yang dimana menggunakan data penjualan masa lalu untuk mengidentifikasi pola permintaan. Misalnya, perusahaan retail dapat menggunakan data dari beberapa tahun terakhir untuk menentukan kapan permintaan produk tertentu mengalami puncaknya. Lalu yang ketiga itu yang terakhir ada eksperimen pasar, melibatkan uji coba pasar untuk melihat bagaimana sumber harga atau strategi pemasaran mempengaruhi permintaan. Misalnya, sebuah perusahaan telekomunikasi dapat menawarkan diskon kepada masyarakat atau kelompok pelanggan tertentu untuk melihat dampak terhadap permintaan layanan. Jadi, itu adalah tentang estimasi dan peramalan permintaan, yang dimana akan dilanjutkan oleh teman saya tentang tujuan estimasi dan peramalan permintaan. Di sini saya ingin memperkenalkan, nama saya Armandari. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama, analisis data historis. Menggunakan data penjualan masa lalu untuk mengidentifikasi pola permintaan. Misalnya perusahaan retail dapat menggunakan data dari beberapa tahun terakhir untuk menentukan kapan permintaan produk tertentu mengalami puncaknya. Yang kedua, eksperimen pasar. Melibatkan uji coba di pasar untuk melihat bagaimana perubahan harga atau strategi pemasaran memengaruhi permintaan. Misalnya, sebuah perusahaan telekomunikasi dapat menawarkan diskon kepada kelompok dengan pelanggan tertentu untuk melihat dampaknya terhadap permintaan layanan. Lalu, di sini saya akan lanjutkan tujuan estimasi dan peramalan permintaan. Di sini ada estimasi permintaan. Yang pertama, mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, menghubungkan atau mengukur harga dengan jumlah permintaan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Dan di sini ada peramalan permintaan. Yang pertama, menentukan jumlah produksi. Yang kedua, menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga, membantu perencanaan bisnis. Yang keempat, mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya.
B. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan elemen yang berada di luar kendali perusahaan tetapi juga mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama, ada kondisi ekonomi makro. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan regulasi. Dan yang kelima, tren sosial dan perubahan gaya hidup. Contoh aplikasi dalam bisnis. Perusahaan dari berbagai sektor menerapkan analisis faktor dalam estimasi dan peramalan permintaan mereka. A. Industri retail, B. Industri otomotif, C. Industri pariwisata. Studi kasus. Perusahaan meningkatkan akurasi peramalan, ini menghasilkan pengurangan biaya inventaris sebesar 20%. Yang kedua, produsen makanan berhasil mengurangi pemborosan. Peramalan yang baik membantu mengoptimalkan produksi. Yang ketiga, perusahaan teknologi meluncurkan produk baru, hasilnya didasarkan analisis peramalan yang akurat. Contoh sederhana estimasi: jika harga naik, permintaan turun. Jika pendapatan naik, permintaan naik, menunjukkan hubungan antar variabel. Variabel dalam estimasi permintaan: variabel independen bebas, harga, pendapatan, promosi. Variabel dependen terikat, jumlah permintaan. Metode estimasi permintaan, metode survei, metode eksperimen pasar, dan metode estimasi regresi. Kelebihan estimasi permintaan yaitu mengetahui faktor pengaruh, membantu analisis pasar, mendukung keputusan strategi. Untuk kekurangannya, data sulit diperoleh, tidak selalu akurat, dipengaruhi banyak faktor. Dan ada juga kelebihan peramalan permintaan, yaitu membantu perencanaan produksi, mengurangi resiko kerugian, mengatur stok barang. Untuk kekurangan peramalan, hanya perkiraan, bisa meleset dari kenyataan, bergantung pada data masa lalu. Kesimpulannya, faktor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam estimasi peramalan permintaan. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat membuat keputusan lebih akurat dalam hal produksi, penetapan harga, dan strategis pemasaran. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global, bisnis harus terus beradaptasi dengan faktor-faktor ini agar tetap kompetitif di pasar.